warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lani Nita, CGP Angkatan 10 dari Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Kali ini saya akan melaksanakan aksi nyata modul 2.3 yaitu coaching untuk supervisi akademik. Kali ini saya tidak sendiri, saya bersama dengan Ibu Lestari, guru matematika. Apa kabar Ibu Lestari? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bagaimana nih hari ini Bu? Sehat? Alhamdulillah sehat. Baik Bu ya, kali ini saya akan melaksanakan coaching supervisi akademik. Jadi nanti saya akan mengobservasi Ibu di dalam kelas. Tapi sebelumnya kita laksanakan dulu obrolan atau percakapan pra observasi. Ada beberapa pertanyaan yang mungkin akan saya tanyakan ya Bu ya. Ibu, yang pertama kira-kira dalam observasi nanti itu tujuan pembelajaran apa yang akan Ibu laksanakan di dalam pembelajaran di kelas? Kebetulan materi yang akan disampaikan itu tentang bilangan berpangkat. Di sini ada 3 tujuan pembelajaran. Yang pertama yaitu peserta didik dapat memahami bilangan berpangkat. Kemudian peserta didik dapat memahami sifat-sifat bilangan berpangkat. Dan peserta didik dapat menyelesaikan operasi bilangan berpangkat. Oke, mengenai bilangan berpangkat ya Bu ya, untuk observasi kali ini. Kemudian yang selanjutnya Bu, kira-kira apa area pengembangan yang akan Ibu laksanakan di kegiatan supervisi nanti? Di sini yaitu mengacu kepada dua target ya. Yang pertama yaitu pengembangan pengetahuan dan juga keterampilan. Pengetahuan di sini peserta didik diharapkan bisa menyelesaikan operasi bilangan berpangkat. Ya. Kemudian dari segi keterampilan peserta didik bisa dengan caranya masing-masing menyelesaikan operasi bilangan berpangkat tersebut. Oke, luar biasa ya Ibu Lestari. Untuk selanjutnya nih Bu, boleh tidak saya mengetahui rancangan pembelajaran yang akan Ibu laksanakan, baik itu dari strateginya, dari modelnya, ataupun dari metode pembelajarannya? Ya, untuk strategi pembelajaran di sini akan mencoba menerapkan berdiferensiasi ya, dengan berintegrasi pada pembelajaran sosial emosional. Kemudian untuk model pembelajaran yaitu sistemnya problem based learning. Jadi mereka akan diberikan sebuah masalah ya untuk diselesaikan ya, bersama-sama. Kemudian metode pembelajaran itu dengan diskusi, kelompok, dan tanya jawab. Medianya yang digunakan yaitu saya akan sediakan LKPD dan juga sesuai dengan kemampuan peserta didik. Ya, ada yang kemampuannya audiovisual yaitu dengan menggunakan handphone. Ya, itu mungkin media pembelajarannya. Oke, baik. Jadi Ibu akan melaksanakan strategi berdiferensiasi ya Bu ya, yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional. Kemudian untuk modelnya tadi pembelajaran based learning ya Bu ya, dengan menggunakan metode diskusi. Kemudian nanti anak dibagi berdasarkan gaya belajarnya dengan menggunakan nanti LKPD mungkin ya Bu ya. Oke, baik Ibu, untuk selanjutnya kira-kira kapan nih Ibu akan melaksanakan observasi tersebut, misalnya di hari apa, di jam keberapa Ibu siap melaksanakan observasi ini? Insya Allah akan dilaksanakan pada hari Senin jam ketiga keempat di kelas 8B. Oke Ibu, terima kasih ya. Jadi nanti saya mungkin akan observasi Ibu ya di kelas 8B ya Bu ya, pada jam ketiga dan keempat di hari Senin ini ya. Terima kasih untuk nanti observasinya. Kemudian setelah observasi nanti ada percakapan pasca observasi ya Bu ya, yang akan didampingi oleh pengajar praktik. Oke Bu, untuk yang terakhir nih ya, pertanyaan yang terakhir. Setelah kita ngobrol-ngobrol ini di percakapan pra observasi ini, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari percakapan kita hari ini? Jadi mungkin ketika kita akan melakukan pembelajaran di kelas ya, setiap pendidik juga ya perlu untuk persiapan tentunya ya. Jadi mengajar itu tidak hanya ya menyampaikan pembelajaran, tapi betul-betul memang harus dirancang pembelajarannya. Bagaimana metodenya digunakan, bagaimana modelnya akan diterapkan ya, dan lain sebagainya. Jadi memang butuh dipersiapkan sesuai dengan rancangan pembelajaran yang dibuat.
Oke, luar biasa ya Bu Tata. Terima kasih atas obrolan pra-observasinya ya. Sampai bertemu di kelas 8B di jam ketiga dan keempat ya Bu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian percakapan pra-observasi dengan Bu Lestari sebagai guru matematika di SMPN 1 Nagra. Nanti setelah ini saya akan mengobservasi beliau di kelas 8B di jam ketiga dan keempat. Sampai bertemu di kelas di supervisi akademik di kelas 8B. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, pada hari ini hari Senin ya kita bertemu kembali ya dalam pembelajaran matematika ya. Hari ini ya kita akan mempelajari tentang bilangan berpangkat ya. Oke, sebelum mulai belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dalam hati mulai. Selesai ya. Oke, sebelum kita mulai belajar ya kita speaking dulu ya, semangat dulu ya semuanya, semangatnya keluar ya. Kalau ibu bilang tepuk semangat ya, tepuk semangat. Dan ding ding ding, dung dung dung, dan ding ding ding, dung dung dung. Se, aha aha, ma, aha aha, ngat, aha aha, semangat. Gitu ya, siap? Oke, siap ya. Tepuk semangat. Dan ding ding ding, dung dung dung, dan ding ding ding, dung dung dung. Se, aha aha, ma, aha aha, ngat, oke, tepuk tangan. Setelah itu ya untuk pemanasan ya. Untuk pemanasan ibu akan adakan teka-teki ya. Kuncinya ya, bakso itu bulat ya, bakso itu bulat ya. Oke. Jika 10 ditambah 1 sama dengan 1, maka 8 ditambah 8 sama dengan 4. Ya, udah fokus nih ya, baru mulai lagi ya. Siap. Ya. Lagi ya. 12 ditambah 1 sama dengan 0. Berapa? 0. Betul? Betul. Oke. Yang lainnya nih masih belum fokus coba ya. Jangan belum nih ya. 20 ditambah 36. Fajar. 2, betul nggak? Oke, kemarin ibu sudah grup ya, sudah bagi kelompok ya sesuai dengan cara belajarnya masing-masing. Silakan grup ini ialah grup auditory ya, yang ini kinestetik, yang ini visual. Ya, silakan bergabung dengan grupnya masing-masing.
Ibu Leli Yunita CPP dan juga Ibu Lestari ya, sebagai guru model. Alhamdulillah saat ini ada di sesi ketiga Ibu ya, tentang praktik supervisi akademis, yang sebelumnya pada aksi nyata saya juga telah melihat, menyimak pra observasi Ibu Leli dan juga praktik dari guru model Ibu Lestari. Dan pada kesempatan ini adalah sesi ketiga, yaitu dialog pasca observasi kepada Ibu Leli dan juga Ibu Lestari sebagai guru model. Kami persilakan. Baik, Bapak, terima kasih. Sebelumnya izinkan saya perkenalkan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Leli Yunita, CGP Angkatan 10 dari Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Saat ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Ibu Lestari sebagai guru matematika, Bu, kemudian Bapak Ocang sebagai pengajar praktik. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan percakapan pasca observasi setelah sebelumnya melakukan pra observasi dan observasi di dalam kelas. Ya. Ibu Lestari, untuk di percakapan pasca observasi ini ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan sesuai dengan apa yang sudah dilaksanakan di dalam kelas. Kalau tidak salah kelas 8B ya Bu ya, pada saat itu pelajaran matematika ya Bu ya. Iya. Ya baik Bu, bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan sesi observasi kelas? Alhamdulillah ya, saya senang, tentunya bahagia dan lega ya. Saya bisa istilahnya menambah pengalaman juga ya dalam menyusun perencanaan pembelajaran yang berdiferensiasi dan mengembangkan unsur KSE. Nah, di sini ya saya sebagai pengajar juga menyadari ya, ternyata ya keberagaman peserta didik saat ini gitu harus difasilitasi dengan baik ya ketika di kelas. Mereka tidak bisa diajarkan dengan satu metode, tapi kita harus bisa terus mencari metode yang lain gitu. Bagaimana caranya supaya yang materi tersampaikan dan juga diterima dengan baik oleh mereka gitu, dipahami juga sesuai dengan apa yang bisa mereka pahami gitu, dengan cara yang mereka pahami. Oke, baik ya. Jadi Bu Lestari ini sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi dengan KSE ya Bu ya. Kemudian dari yang kemarin sudah dilaksanakan itu, hambatan apa yang dilalui pada saat proses pembelajaran? Ya banyak sekali tentunya ya, karena baru juga mungkin ya kita memulai ini gitu ya, berdiferensiasi ya. Tentunya dalam manajemen waktu gitu ya, karena mungkin anak-anak juga baru, nah semuanya ya ini baru dicoba gitu ya. Nah ya dalam manajemen waktu itu belum ya sesuai lah dengan apa yang diperkirakan ya, sudah direncanakan. Kemudian ya kepercayaan diri ya dari peserta didik juga masih ada yang kurang gitu ya, karena mungkin mereka terbiasa hanya mendengarkan ya, dalam matematika apalagi gitu ya sudah ini gitu ya, jadi mereka hanya mendengarkan. Nah sekarang mungkin mereka mencoba hal yang baru gitu ya, dan presentasi juga ke depan. Nah di situ masih ada yang belum berani istilahnya mengungkapkan pendapatnya gitu, idenya. Kemudian ya hambatan dari dalam diri saya sendiri juga sebagai pengajar, belum bisa konsisten melaksanakan pembelajaran diferensiasi ini ya secara terus menerus lah istilahnya ya. Jadi saya juga harus terus berpikir lagi gitu, merancang lagi bagaimana kira-kira ke depannya gitu untuk pembelajaran berikutnya. Oke, jadi di sini hambatannya berupa manajemen waktu ya Bu ya, dan rasa percaya diri dari peserta didiknya mungkin ya, dan konsistensi dari Ibu sendiri gitu ya. Selanjutnya menurut Bu Lestari, apa yang sudah berhasil dari pembelajaran yang sudah dilakukan? Karena itu dibuat kelompok ya, makanya jadi mereka terlihat gotong royong, bekerja sama gitu dalam menyelesaikan sebuah masalah. Ya yang tadinya mungkin hanya sendiri-sendiri masing-masing gitu, mereka jadi berbaur, per kelompok dan per metode gitu, cara mereka mempelajari materi gitu.
Itu yang mungkin terlihat. Kemudian cara berpikir kritisnya juga ya terlihat dari ketika mereka mengerjakan LKPD ya, antusias ya. Jadi ya karena mungkin suasana berbeda gitu ya, itu yang terlihat gitu, mereka juga senang gitu. Itu juga salah satu yang harus ditanyakan ya dalam kurmer ini ya, bagaimana perasaan ketika mereka belajar gitu. Nah itu sudah alhamdulillah terlihat berhasil gitu ya. Kemudian tercapainya tujuan pembelajaran pastinya ya, ditandai dengan peserta didik mengikuti proses ya dengan baik gitu, walaupun ya masih ada kekurangannya ya Bu ya. ya. Ternyata banyak hal-hal yang sudah berhasil, hal-hal positif yang sudah dilakukan. Tadi ada anak-anak jadi lebih bergotong royong, Iya. kemudian berpikir kritis ya, kemudian juga melaksanakan refleksi mungkin di akhir Iya. pembelajaran ya Bu ya. Iya. Kemudian selanjutnya yang keempat yaitu hal positif apa yang sudah Bu Lestari lakukan selama proses pembelajaran berlangsung di observasi kemarin. Nah jadi mungkin sesuai dengan tujuan pembelajaran gitu ya, yang saat ini kurikulum merdeka ya. Jadi peserta didik itu memang betul-betul sebagai pusat ya, pusat dalam belajar gitu ya. Guru hanya sebagai fasilitator ketika mereka ada kesulitan. Jadi mereka bertanya gitu, jadi tidak hanya saya yang terus saja memberikan materi, tapi mereka ya mempelajari sendiri juga ada gitu. Itu mungkin yang positifnya. Jadi pembelajaran yang berpusat kepada murid gitu Iya. ya Bu ya. Alhamdulillah ya Bu ya sudah terlaksana. Kemudian yang selanjutnya apa yang akan Ibu lakukan, Ibu tingkatkan untuk pembelajaran selanjutnya? Nah mungkin di setiap kelas itu mungkin peserta didik juga tidak semua semangat dalam belajar ya, tidak ya semuanya tidak beragam lah istilahnya. Mungkin di sini akan ditingkatkan itu motivasi mereka ketika belajar ya, dievaluasi kira-kira apa yang membuat mereka itu ya kurang gitu dalam semangatnya gitu. Manajemen waktu juga akan diperbaiki ya, dan ya evaluasi dari kegiatan yang sudah berlangsung gitu, apa kekurangannya dan apa yang kira-kira yang masih kurang dari pembelajaran tersebut gitu, akan dievaluasi. Baik, luar biasa Bu ya. Kemudian untuk yang terakhir nih Bu ya, untuk memperbaiki proses pembelajaran yang sudah berlangsung, itu rencana tindak lanjut apa yang akan Bu Lestari lakukan? Nah setelah ya dicoba gitu ya, maka tentunya ada yang masih belum terlaksana. Nah kedepannya mungkin akan kembali melaksanakan kegiatan yang belum terlaksana. Lanjutkan. Oke, luar biasa sekali Bu Lestari ya, obrolan pasca observasinya. Terima kasih atas waktunya. Kemarin pembelajaran yang sudah dilakukan itu sudah luar biasa, sudah terlaksana dengan baik Bu ya. Semoga kedepannya bisa lebih baik lagi. Terima kasih Bu Lestari atas waktunya ya. Assalamualaikum. Ibu Leli Yunita dan juga Ibu Lestari, alhamdulillah pada kesempatan ini kita berada di akhir pendampingan ya, akhir pendampingan untuk pendampingan individu 5. Dan barusan saya menyimak dialog pasca observasi antara Ibu Leli Yunita dan guru model yaitu Ibu Lestari. Secara umum dan keseluruhan saya nyatakan ya, berjalan dengan baik, kemudian juga komunikatif, di mana Ibu Leli memberikan pertanyaan terbuka yang mampu dijawab oleh Ibu guru model dan memberikan gambaran kegiatan yang menurut saya cukup jelas ya, dan juga detail tentang pengalamannya. Oleh karenanya terima kasih khususnya kepada guru model Ibu Lestari telah membantu ya Ibu Leli berbagi praktik dalam praktik mengajar di Persesi dan juga KSE. Tentu salah satu aplikasi dari pembelajaran berpihak pada murid. Sekali lagi Ibu Leli untuk kegiatan pasca observasi ini
saya nyatakan dengan penuh rasa tanggung jawab Ibu melaksanakan dan juga berjalan secara baik. Dan di akhir pendampingan ini kepada Ibu Leli yang insya Allah tinggal satu langkah lagi Bu, tinggal PI 6 insya Allah bulan depan, bulan Oktober ya insya Allah, dan akan berakhir pendampingan individu ini di PI yang ke-6. Saya ingatkan kepada Ibu, nanti di PI 6 kegiatan kita adalah tentang pemetaan aset yang pernah dilakukan oleh Ibu ketika di PI pertama, PI ke-1, untuk menyatakan kompetensi diri, juga daya dukung melalui survei. Ibu ingat membagikan kuesioner itu ya kepada kepala sekolah, kemudian kepada guru ya, dan juga beberapa siswa. Nanti di PI yang ke-6 itu akan dipetakan kembali setelah di awal Ibu membagikan kuesioner, kemudian dari kuesioner tersebut selama pendidikan ini Ibu aplikasikan. Nah, nanti di PI 6 adalah menyimpulkan apakah dukungan dari tadi kepala sekolah, teman sejawat, dan juga siswa ya, setelah itu ikuti pendidikan ini, kira-kira pemetaan asetnya, kesimpulannya bagaimana. Itu kiranya nanti di PI 6 Ibu ya. Jadi kita akan kembali mereview sekaligus menyimpulkan dari survei 360 derajat tersebut. Dan insya Allah kita besok ya Ibu akan bertemu di Lokakarya 5 tanggal 21 September 2024 di SMA N1 Cisaat. Dan pada kegiatan Lokakarya besok, kegiatannya adalah pemantapan ya, dari aksi nyata Ibu di titik modul 3.3. Jadi akan diperdalam, dikolaborasikan, terutama menyangkut tentang bagja ya, bagian B dan bagian A. Kiranya itu mungkin ada hal yang Ibu perlu tanyakan ataupun Ibu ingin menanggapi sebelum kita akhiri pertemuan ini Ibu. Ya Bapak, terima kasih yang telah menyempatkan hadir di kegiatan PI 5 ini. Mungkin lebih ke merefleksikan kegiatan PI 5 ini ya. Saya merasa perasaan saya merasa bahagia, sekaligus mungkin ada sedihnya juga ya, karena sebentar lagi kegiatan CGP Angkatan 10 ini akan berakhir. Namun dari situ saya ada banyak sekali pelajaran yang sudah didapat dari mulai modul 1.1 sampai 3.3, dari mulai pembelajaran yang berpihak kepada murid sampai akhirnya saya di 3.3 ini merancang menyusun program yang berdampak positif kepada murid. Mungkin itu saja apa yang dapat saya sampaikan. Alhamdulillah, terima kasih Ibu. Kita akhiri kegiatan PI ini. Saya ucapkan selamat kepada Ibu Leli ya, yang sudah sampai di PI 5 dan tinggal satu langkah lagi. Mudah-mudahan kita benar-benar diberikan kesempatan usia ya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa sampai di ujung acara berhasil program dan mendapatkan nilai yang terbaik insyaallah. Terima kasih Ibu Lestari, sekali lagi terima kasih atas support Ibu, waktu dan kegiatan yang telah membantu Ibu Leli. Saya mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan ya. Sampai jumpa nanti terakhir di PI. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya Bu ya, ternyata banyak hal-hal yang sudah berhasil, hal-hal positif yang sudah dilakukan. Tadi ada anak-anak jadi lebih bergotong royong, kemudian berpikir kritis ya, kemudian juga melaksanakan refleksi mungkin di akhir pembelajaran ya Bu ya. Kemudian selanjutnya
Yang keempat yaitu hal positif apa yang sudah Bu Lestari lakukan selama proses pembelajaran berlangsung di observasi kemarin? Nah, jadi mungkin sesuai dengan tujuan pembelajaran gitu ya, yang saat ini kurikulum merdeka ya. Jadi peserta didik itu memang betul-betul sebagai pusat ya, pusat dalam belajar gitu ya. Guru hanya sebagai fasilitator ketika mereka ada kesulitan. Jadi mereka bertanya gitu, jadi tidak hanya saya yang terus saja memberikan materi, tapi mereka ya mempelajari sendiri juga ada gitu. Itu mungkin yang positifnya. Jadi pembelajaran yang berpusat kepada murid gitu Iya. ya, Bu ya. Alhamdulillah ya Bu ya, sudah terlaksana. Kemudian yang selanjutnya apa yang akan Ibu lakukan, Ibu tingkatkan untuk pembelajaran selanjutnya? Nah, mungkin di setiap kelas itu mungkin peserta didik juga tidak semua semangat dalam belajar ya, tidak ya, semuanya tidak beragam lah istilahnya. Mungkin di sini akan ditingkatkan itu motivasi mereka ketika belajar ya, dievaluasi kira-kira apa yang membuat mereka itu ya kurang gitu dalam semangatnya gitu. Manajemen waktu juga akan diperbaiki ya, dan ya evaluasi dari kegiatan yang sudah berlangsung gitu, apa kekurangannya dan apa yang kira-kira yang masih kurang dari pembelajaran tersebut gitu, akan dievaluasi. Baik, luar biasa Bu ya. Kemudian untuk yang terakhir nih Bu ya, untuk memperbaiki proses pembelajaran yang sudah berlangsung, itu rencana tindak lanjut apa yang akan Bu Lestari lakukan? Nah, setelah ya dicoba gitu ya, maka tentunya ada yang masih belum terlaksana. Nah, kedepannya mungkin akan kembali melaksanakan kegiatan yang belum terlaksana. Lanjutkan. Oke, luar biasa sekali Bu Lestari ya, obrolan pasca observasinya. Terima kasih atas waktunya. Kemarin pembelajaran yang sudah dilakukan itu sudah luar biasa, sudah terlaksana dengan baik Bu ya. Semoga kedepannya bisa lebih baik lagi. Terima kasih Bu Lestari atas waktunya ya. sama-sama. Assalamualaikum.